Oke, Ahwal sudah rekam. Oke, kita mulai ya. Baik, kita mulai perkuliahan. Semua sudah sholat maghrib dan sholat isya ya. Harapannya sudah begitu ya. Harapannya semua sudah beribadah. Yang muslim ya. Kita akan mulai pengantar perkuliahan strategi pembelajaran ya. Ini gabungan ada semester 5 dan semester 7 ya. Untuk sementara presensinya menggunakan Zoom ini saja. Saya akan screenshot bukti kehadiran kalian ya. Oke, baik. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Selamat malam. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Yang PLP bagaimana? Sudah disibukkan dengan jadwal mengajar atau masih santai? Minggu depan Belum, sih kayaknya baru ngajar. Mulai minggu Belum ya? depan. Oke, masih observasi ya. Ngumpulin data dulu ya. Oke. Oke, baik. Sebenarnya strategi pembelajaran tuh idealnya memang di semester awal ya, di semester 5 gitu ya. Jadi kalian dapat model, dapat mengenai metode atau strategi pembelajaran matematika, kemudian diterapkan di PLP. Namun nggak masalah juga kalau beriringan ya, nanti kalian bisa menerapkan langsung yang semester 7 ini. Gitu ya. Beberapa model yang cocok atau yang dirasa kalian klik dengan model tersebut untuk dijadikan judul PTK. Karena ada banyak model gitu ya. Namun yang saya sajikan di kontrak perkuliahan itu model-modelnya bisa saja nanti saya ubah. Ya, karena ada model yang nggak bisa diterapkan saat online gitu ya. Kayak misalnya tari bambu. Tari bambu nggak bisa diterapkan saat online kan gitu ya. Nah, jadi saya modifikasi gitu. Itu kemarin RPS atau kontrak perkuliahan yang angkatan 2 tahun yang lalu gitu ya. Jadi tahun lalu itu nggak ada yang ngambil. Iya, tahun lalu nggak ada yang ngambil, sudah ngambil duluan gitu. Ya, jadi saya akan tampilkan slide sebagai pengantar dan nantinya model-model yang saya sajikan di kontrak perkuliahan tadi bisa berubah gitu ya. Nanti saya akan revisi gitu. Nah, Ahwal tolong izinkan saya. Oh, nggak bisa ya, only the host can share in this meeting. Coba klik itunya Ahwal. Yang share itu tanda panah. Tanda panah sebelah kanan sedikit. Izinkan itu, saya bisa share screen. Ahwal? Saya nggak bisa share screen ini. Mana Ahwal? Ahwal, hello. Mana Ahwal ini? Ahwal? Lagi nyari kayaknya itu. Jadi di tanda hijau, tanda panah, sebelah tanda panah kecil. Itu. Klik izinkan multiple gitu ya, share multiple. Multiple partisipan. Oke, bisa sudah. Oke. Saya akan share screen. Nah, ini dia. Kelihatan tampilannya? Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, sip. Oke, baik. Strategi pembelajaran ya. Saya akan mulai dengan pertanyaan sederhana ya. 2 suku kata dari mata kuliah kita ya. Apa itu strategi? Ya, kalau pembelajaran kan kalian sudah pasti tahu lah pembelajaran itu apa gitu ya. Jadi apa itu strategi? Kalau kita sudah tahu strategi, maka kita nanti akan tahu strategi pembelajaran. Gitu. Silakan berkomentar, siapa yang tahu atau siapa yang berani berpendapat, apa itu strategi pembelajaran. Silakan. Strategi itu kayak cara untuk menggapai sesuatu. Strategi cara menggapai sesuatu menurut Pak Yogi. Langkah-langkahnya gimana? Ya itu strategi sih. Karena kebetulan Strategi ya. gambarnya catur, ya itu langkah-langkah. Iya. Jadi langkah-langkah. Ada filosofinya ya gambar saya ini ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Yang lain?
Atau langsung strategi pembelajaran itu apa? Dah, gitu aja. Apa itu strategi pembelajaran? Kan gampang sih, strategi pembelajaran matematika ya, tinggal ditambahin pada mata pelajaran matematika kan gitu ya. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia pada pembelajaran bahasa Indonesia. Definisi umum strategi pembelajaran apa? Siapa Cara-cara yang mau yang berkomentar? akan Apa? cara-cara yang akan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran. Cara-cara yang digunakan oleh pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran. Ya, Ya, cara ya. benar. Cara itu lebih ke metode sebenarnya. Tapi oke, saya terima pendapat itu. Ada lagi satu lagi barangkali strategi pembelajaran? Rencana pembelajaran, Rencana strategi dan rencana. pembelajaran. Oke, strategi itu berarti rencana. Oke, oke, oke. Sekarang kita lihat ya. Nah, ini dia. Oke, tadi benar ya. Strategi itu cara. Ya, ini dia. Tapi ada kata kunci di situ. Ya, strategi adalah cara penggunaan seluruh kekuatan untuk mencapai. Nah, jadi ada kita berstrategi berarti kita punya tujuan tertentu atau punya motif tertentu gitu ya. Jadi strategi adalah cara penggunaan seluruh kekuatan untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan, kemenangan. Ya itu, aku bisa diantar aja sama Kalinda. Apa itu suara apa itu? Ini saya bisa ini terekam nggak ini Ahwal? Terekam ya? Halo? Terekam Iya Pak, nggak? Ada record gambarannya Pak. tulisannya record nggak? Ada. Record ya, oke. Ya, jadi kalau strategi, makanya tadi itu saya gambarnya filosofinya adalah catur ya. Jadi untuk mencapai ya strategi itu digunakan untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan atau kemenangan. Adapun dalam bidang pendidikan atau yang kita kenal dengan istilah strategi pembelajaran adalah cara atau perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Apa itu tujuan tertentu? Ya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tiap guru beda-beda tujuan pembelajarannya. Saya Yogi ngajar di SMA 4 dengan subjek siswa yang dihadapi misalnya 10 IPA 1 pasti beda dengan 10 IPA 2. Apalagi beda sekolah dengan Najmi di SMP Muhammadiyah misalnya. Pasti beda. Sehingga tujuan pembelajaran matematikanya pasti berbeda. Meskipun materinya sama misalnya. Atau siapa yang di SMA lagi? Ajeng misalnya. Ajeng SMA mana? 7, Pak. Ajeng SMA 7 ya? Lamaru. Hah? Lamaru. SMA SMA 7 ya? 7. Nah, Iya. sama-sama SMA, sama-sama mata pelajaran matematika, sama-sama materinya pas kalau sekarang itu materinya SPLTV ya? SPLTV kah? Kalau nggak SPLTV, apa itu fungsi mutlak. Misalnya materinya sama-sama fungsi mutlak, tapi kan demografi atau daerah sekolahnya berbeda, siswa yang dihadapi berbeda, karakteristiknya berbeda, sehingga tujuan pembelajaran berbeda. Maka di sini redaksinya saya tuliskan tujuan tertentu atau tujuan pembelajaran tertentu, gitu ya. Jadi inti dari strategi itu adalah mencapai apa yang diinginkan, mencapai tujuan pembelajaran, gitu ya, kalau strategi pembelajaran seperti itu. Nah, di dalam strategi pembelajaran, kenapa kita perlu strategi pembelajaran? Akar permasalahannya jelas. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Bervariasinya karakteristik anak didik, ya. Entah itu kecerdasan intelektualnya, entah itu psikologisnya, ataupun biologisnya, gitu ya. Pasti itu, ya. Jadi akar masalahnya kenapa bervariasinya strategi pembelajaran, kenapa bervariasinya model pembelajaran, bervariasinya metode pembelajaran, bervariasinya teknik pembelajaran, pendekatan pembelajaran, ya dikarenakan anak didik kita bervariasi, gitu ya. Beda-beda karakteristiknya, gitu. Ada anak yang ini kaitannya dengan tipe belajar nanti ya, VAK itu. Ada anak yang tipe belajarnya senang visual. Ada anak yang senang belajarnya audio. Ada anak yang senang belajar secara jalan-jalan ya, kinestetik gitu. Tipe belajar. Erat juga kaitannya sama gaya belajar. Ada gaya belajar, aku senang belajar sambil dengerin musik. Aku senang belajar sambil ngemil. Aku senang belajar sambil ngangkat kaki ke atas. Aku senang belajar sambil tidur-tiduran. Banyak sekali gitu ya. Nah, sehingga tentu strategi pembelajaran guru itu pasti beda-beda. Strategi pembelajaran pasti banyak.
tergantung anak didik yang kita hadapi. Memang sih kalau dalam kondisi ideal kita akan sulit untuk merumuskan atau menentukan atau menyamakan keseluruhan satu kelas itu supaya mendengarkan kita atau memahami penjelasan kita, itu memang sangat sulit kalau bicara kondisi idealnya, sangat sulit itu ya. Kita lanjut ya. Gimana lanjut? Bisa dipahami ya bahasa saya ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini menurut Jamara sama Zain ya, salah satu tokoh strategi pembelajaran di Indonesia ya. Jadi kalau menurut mereka berdua, strategi pembelajaran merupakan dulu ya, ini dulu banget 2010 ya. Ada istilah yang namanya GBHP gitu ya. Garis besar haluan pembelajaran itu. Ya. Jauh sebelumnya juga ada GBHN kan, garis besar haluan negara gitu kan, dimirip-miripin gitu ya. Jadi strategi pembelajaran merupakan garis besar pembelajaran gitu ya. Gambaran pembelajaran untuk bertindak dalam usaha. Nah, ini sama ini redaksinya, mencapai sasaran pembelajaran yang telah ditentukan. Ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh guru gitu. Bapak kan pemerintah sudah menetapkan tujuan-tujuan pembelajarannya dari silabus yang diedarkan. Silabus kan nggak boleh diubah. Iya, silabus memang dari pemerintah. Hanya saja ketika kita menyusun RPP, itu bisa berubah sesuai karakteristik siswa-siswi kita. Jadi bisa saja SMA 1 misalnya, targetnya siswanya misalnya ya, kompetensi dasar materi induksi matematika misalnya ada 5. Dia semuanya ditargetin, 5-5-nya. SMA 4, wah siswanya kayaknya agak kurang nih. Jadi kompetensi dasarnya ditarget sampai 4 saja gitu. Nggak masalah gitu ya. Jadi itu beda-beda gitu ya, beda-beda karakteristik siswa serta kemampuan siswa-siswinya gitu. Ya, jadi gurunya harus bijak juga, harus mengerti itu ya. Kalau misalnya mau debat lagi gitu ya, didebat lagi, loh Pak, bagaimana dengan UN? Nanti ini kompetensi yang kelima nggak diajarin muncul di UN. Nah, itu dulunya pro kontranya UN gitu ya, karena saat itu menyamaratakan demografi di seluruh Indonesia. Padahal kan beda-beda karakteristiknya gitu kan. Makanya UN itu menjadi polemik hingga saat 2000 berapa itu? 2019 atau 2020 itu sudah dihapuskan ya nggak sih? Gitu. 2000 berapa? Ada ingat nggak dihapuskan itu ya, Nadiem itu? 19 ya? 19. 19 ya, sudah nggak ada UN itu ya, anak-anak itu ya, angkatan corona itu ya. 2020, Ding. 2020. Angkatan corona itu nggak lulusnya tanpa UN. Iya, 2020 ingat tuh. 2020 ya. Ingat tuh 2020. Coba nanti sambil cari ya, saya takutnya salah. Nah, itu jadi polemik seperti itu ya. Jadi nggak bisa disamakatakan dengan UN gitu. Ya. Gimana? Kita lanjut atau ada pertanyaan barangkali ada yang mau motong di sini? Gimana? Atau kita lanjut? Lanjut. Lanjut ya, cukup jelas ya. Ini pengantar aja kok, singkat aja sih. Nah ini dia dasar strategi pembelajaran ya. Dari buku yang saya kutip, dasar strategi pembelajaran itu ada 4 ya. Mungkin referensi lain ada lagi gitu ya. Jadi dasar strategi pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi atau kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian diharapkan. Lalu memilih pendekatan belajar. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran yang dianggap nih redaksinya, yang dianggap paling tepat dan efektif. Baru yang keempat, menetapkan norma atau batas minimal keberhasilan. Nah, jadi sekali lagi ini kalau kondisi ideal ya. Namun dalam nyatanya, dalam praktek di lapangan, nanti kalian akan melihat tidak semuanya bisa ideal. Ya, yang semester 7 nanti bisa melihat sendiri. Ya, terlebih akan terasa ketika benar-benar berhadapan dengan siswa, ya tetap muka langsung. Jadi yang maksudnya mengidentifikasi itu kita tetapkan dulu. Oh, misalnya satu kelas itu ada 30 siswa. Oh, si A ini sifatnya begini, karakteristiknya begini. Si B begini, tipe belajarnya begini. Si C begini, sukunya dari sini, dia suka teriak-teriak misalnya.
kemudian dia suka jalan-jalan gangguin temannya. Si D itu anaknya pemalas, duduk di belakang, nggak kelihatan kalau melihat pembelajaran sehingga nggak konsentrasi dan seterusnya. Nah, itu guru mata pelajaran harus mengidentifikasi gitu. Memang sulit gitu, memang sulit. Makanya salah satu tugas guru itu ya menghafal nama dan memahami karakteristik siswa. Sekali lagi ini kondisi ideal. Namun tidak semua seperti itu, ya. Kita identifikasi dulu. Ketika sudah tahu, baru kita, oh si anak ini cocoknya pendekatan belajarnya begini nih, gitu. Ya, apalagi tugasnya wali kelas. Wali kelas itu harus tahu seluruh karakteristik anak-anaknya. Wali kelas ya. Kalau guru mata pelajaran mungkin bisa lupa-lupa karena dia ngajarnya banyak kelas. Kalau wali kelas harus hafal ya. Yang ketiga, ketika sudah memilih pendekatan, baru oke, anak ini kayaknya pendekatannya harus ini deh, pendekatan secara personal harus langsung gitu ya. Maka kita menetapkan prosedur atau metode pembelajaran yang dianggap paling tepat. Oke, kalau gitu saya gunakan metode diskusi. Kalau gitu saya tetapkan metode ceramah, metode demonstrasi, atau jangan-jangan oh anak-anak suka jalan-jalan nih. Ya sudah, metode karya wisata, jalan-jalan ke Borobudur misalnya, pelajaran sejarah misalnya gitu ya. Supaya benar-benar langsung dapat nih sejarahnya Borobudur. Nah, begitu. Ya. Lalu guru juga perlu menetapkan, oke, meskipun jalan-jalan, tapi jalan-jalannya itu ada norma atau batas minimal keberhasilan gitu. Jangan sekedar jalan-jalan, tapi jalan-jalan oke, tetap ada evaluasinya. Nah, kayak gitu. Itu dasar strategi pembelajaran. Ya. Nah, kita kembali ke poin 3, dianggap paling tepat tadi ya, karena kita kan jadi sebenarnya guru itu trial error ya. Kita nyoba-nyoba sebenarnya. Hari ini nyoba model A, ternyata gagal, besoknya kita nyoba model B. Gagal lagi, nyoba model C. Ternyata berhasil, ya sudah kita model C lagi. Besoknya gagal malahan model D dan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa gonta-ganti. Makanya metode, model, pendekatan itu sangat banyak sekali, ada ratusan. Ya, Pak, yang mana paling efektif atau paling tepat? Nggak ada, gitu. Relatif semuanya, tergantung karakteristik. Ya, kalau mengutip istilahnya dari Munif Khatib yang menulis buku apa itu? Buku gurunya manusia, ya, buku gurunya manusia, sekolahnya manusia gitu. Beliau pernah bilang model pembelajaran yang paling efektif gitu. Yang ada hanyalah bagaimana guru dan siswa itu sama-sama bagaimana guru dan siswa satu frekuensi. Ketika sudah satu frekuensi, maka enak itu ngajarnya, maka enak belajarnya gitu. Makanya siswa harus sepemahaman dulu sama kita. Jangan siswanya pengen mainan, kita paksa belajar gitu ya. Itulah mengapa pelajaran matematika jarang ditaruh di akhir jam pelajaran gitu ya. Pasti sudah nggak konsen itu, anak-anak maunya pulang gitu kan. Jadi matematika biasanya di awal gitu kan. Atau olahraga biasanya di awal karena yang masih pagi. Sinar matahari vitamin D sangat bagus pagi-pagi, jangan siang. Siang sudah keringetan, panas, malas sudah gitu, habis makan muntah, nah gitu. Itu perlu dipikirkan gitu. Ada alasan-alasan tertentu gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan atau kita lanjut? Saya senang kalau ada yang mau bertanya nih. Gimana? Lanjut dulu atau nanti diskusinya terakhir? Lanjut aja sih, Pak. Iya. Kalau dari saya, kalau teman yang lain ada, kita diskusi gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Tapi kalau memang mau dilanjut kita lanjut. Gimana? Ada? Sekali lagi jangan takut salah atau jangan takut atau jangan malu bertanya gitu ya. Lanjut ya. Hello, perhatian. Hello, anybody in here? Iya, Pak, lanjut, Pak. Woi, lanjut. Nah, gitu dong. Saya bingung nih kalau nggak ada pertanyaan. Kurang ngantuk sudah kayaknya, Pak. Ini masih jam berapa sih? Baru jam 8. Belum 8.15. ya. Kalian lo kalau kuliah sama dosen lain sampai jam 11 sudah biasa. Sama saya kan baru kali ini habis Isya kan. Harus semangat ya. Yang ngantuk ya anulah minum-minum sambil ngambil nggak apa-apa, silahkan aja gitu ya. Gitu ya. Yang penting nggak ketahuan saya aja. Matikan kamera dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Ini strategi pembelajaran.
Ya. Jadi menurut beberapa penulis di Indonesia, nah ini saya bilang penulis di Indonesia ya, strategi pembelajaran itu ada beberapa ya. Strategi pembelajaran CTL, Contextual Teaching and Learning ya. Ini saya kutip dari buku Prof. Rehena dan Pak Kas ya, Kasmudi 2009. Lalu ada strategi namanya metakognisi. Ya, ini dari dosen saya di Muhammadiyah Malang. Penulisnya adalah Pak Ahsanul Inam 2015 ya. Metakognisi itu saya nggak usah jelasin, nanti kalian tanya aja ya. Kemudian yang C, strategi pembelajaran langsung. Nah itu tadi ya, pembelajaran tatap muka atau langsung, tak langsung, interaktif, mandiri atau melalui pengalaman ya, by experience. Saya nggak perlu jelasin, ini dari Ngalimun 2013. Saya nggak perlu jelasin juga. Langsung itu bagaimana, kalian sudah tahu maksudnya. Langsung itu artinya kita bertatap muka dengan siswa. Tak langsung itu bisa dengan penugasan, ya kan. Interaktif itu ya pembelajaran seperti ini, saya lempar ke kalian, tanya jawab, diskusi. Pembelajaran mandiri itu penugasan secara mandiri, ya, bagian dari tak langsung. Tak langsung pun sebenarnya bisa juga video conference Zoom, gitu ya. Ini tak langsung gitu kan. Tapi kita tatap muka virtual. Namun strateginya tak langsung. Nah, itu ya. Ingat-ingat. Kita ini tatap muka secara virtual. Tapi strateginya tak langsung. Karena kita tidak langsung menyentuh. Tidak langsung bertemu. Tidak langsung berinteraksi. Gitu. Lalu melalui pengalaman. Melalui pengalaman ya tadi itu bisa jalan-jalan, karya wisata. Gitu. Atau guru bisa bercerita pengalaman hidupnya terus dikaitkan dengan matematika misalnya. Bisa seperti itu. Ya. Itu strategi pembelajaran. Kita lanjut. Oke, tadi. Jadi nanti ada banyak yang akan kita bedah ya sebagai pengantar. Ada strategi, ada model, ada banyak sekali gitu ya. Untuk strategi bagaimana? Bisa dipahamin sampai sini? Strategi Sebenarnya metakognitif. pengantar. Nah, itu akhirnya nanya tuh. Strategi Jadi saya nggak mau metakognitif. jelasin. Oke. Nanti sambil browsing ya. Jadi bisa sambil browsing, teman-teman bisa menambahkan pendapat saya gitu ya. Jadi oke, baik. Jadi strategi metakognitif atau metakognisi itu ya. Itu strategi pembelajaran bahasa sederhananya begini. Ini menganut dari ajarannya Al-Ghazali gitu ya. Al-Ghazali. Kalau tidak tahu Al-Ghazali bahwasannya kalau kamu tahu maka katakan tahu, kalau tidak tahu maka katakan tidak tahu. Jadi strategi pembelajaran ini ada strategi pembelajaran mandiri dan kesadaran diri. Gitu. Jadi dia strategi pembelajaran itu gini, anak-anak, ini ibu akan ngasih materi tentang induksi matematika. Yang tahu ngomong tahu, yang nggak tahu ngomong tahu. Sebenarnya kayak gitu. Nah kadang anak-anak itu kan nggak mau jujur atau nggak mau bertanya, nah kayak gitu. Metakognisi itu di situ mengedepankan itu. Aku bisa ya aku bisa ngomong bisa, nggak bisa ya ngomong nggak bisa. Gitu. Seperti itu. Gambaran secara umumnya seperti itu. Saya belum bicara tentang langkah-langkah gitu ya. Itu mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya atau pas kalian presentasi gitu. Siapa yang kena strategi ini, maka langkah-langkahnya bagaimana dipresentasikan, lalu disimulasikan kayak gitu. Yang saya bilang di grup tadi. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami? Sederhananya kayak gitu. Oke. Kalau contextual teaching learning itu belajar konteks ya, kontekstual. Jadi ngasih materi, kemudian contohnya apa? Yang kontekstual, yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Gitu. Lalu Pak, apa bedanya CTL dengan pembelajaran matematika realistik atau apa namanya itu? Problem based learning gitu ya. Nah, memang mirip-mirip, hanya saja berangkatnya itu berbeda. Jadi kalau ini CTL itu ini ada contoh soal, ada materi, kemudian contoh soal itu kehidupan sehari-hari. Ya. Sedangkan yang satunya tadi, problem based learning, ini ada problem kehidupan sehari-hari, diselesaikan, kemudian dikasih tahu, oh ini materinya SPLTP. Nyambung ya ternyata ya penyelesaiannya.
Oh, SPLTF itu bisa juga diselesaikan menggunakan apa namanya, determinan misalnya gitu. Jadi mirip memang tapi berbeda apa langkah-langkahnya gitu ya. Nanti bisa dicari. Ada banyak perdebatan di situ. ETL, matematika realistik, kemudian problem based learning itu mirip-mirip itu. Tapi ada beda. Ya, itu pengantar aja ya. Nah, setelah strategi kita akan mempelajari yang namanya model pembelajaran. Nah, ini nih yang saya bilang tadi kalian akan presentasi dan simulasi ya. Jadi ini bukunya Joyce ya. Buku luar negeri ya, ada Joyce and Weil. Model pembelajaran merupakan kerangka yang melukiskan prosedur sistematis. Nah, berarti nanti ketika kalian presentasi model, maka sampaikan apa langkah-langkah atau prosedurnya. Ketika sudah tahu prosedurnya, kalian pikirkan ini gimana cara simulasinya ke teman-teman ya, pakai Zoom lagi. Nah, itu. Makanya tadi saya bilang dari model-model yang ada itu mungkin nanti ada yang saya hapuskan, akan ada yang saya edit, gitu. Ya, melukiskan prosedur sistematis dari pembelajaran yang digunakan sebagai acuan agar tujuan pembelajaran tercapai. Lagi-lagi, kata kuncinya sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi juga begitu, mencapai tujuan pembelajaran. Model gitu juga, tujuan pembelajaran tercapai. Sama tuh, ya. Tapi model itu lebih kepada prosedurnya, langkah-langkah sistematis dari pembelajaran kita. Langkah 1, aku ngapain ya di pendahuluan. Langkah 2, habis pendahuluan tuh pas inti itu ngapain lagi. Gitu. Hingga penutup aku ngapain lagi. Ngasih hadiah kah atau apa dan seterusnya gitu. Ya, itu model. Nah, model itu ada banyak gitu ya. Dalam bukunya Slavin juga begitu ya, Robert Slavin. Bukunya ini juga ngutipnya dari Slavin juga ya. Jadi ada model pembelajaran aktif, ada inovatif, ada vocational skill. Aktif itu jenisnya banyak yang sudah saya share di grup itu tadi. Itu aktif. Ada inovatif. Vocational skill itu khusus model pembelajaran bagi anak-anak vokasi ya, anak-anak SMK. Ya, karena anak SMK beda penerapannya dengan anak SMA. Nah, kayak gitu. Ya. Ini pengantar aja. Pak, apa itu aktif, apa inovatif? Bisa dilihat di kontrak perkuliahan yang saya share di grup WA. Itu ya. Nanti kan bisa definisikan itu. Ini pengantar aja. Ya. Kita lanjut. Nah, ada strategi, ada model, ada pendekatan. Tuh, itu beda ya. Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Sudut pandang kita, gitu ya. Nah, pendekatan, Pak, pendekatan itu apa contohnya? Nah, ini ada contoh ya. Pendekatan itu contohnya yang paling relevan dengan kita itu pendekatan pembelajaran 5M. Itu pendekatan. Ya. Langkah-langkahnya ya dalam pembelajaran intinya 5M, 5M. Namun modelnya bisa aja nanti model pembelajaran, Pak, saya nyisipkan jigsaw tapi tetap 5M. Kan gitu. Ya, 5M. Ini yang K13 pasti tahu tuh ya. Guru-gurunya pasti menerapkan 5M. Ya. Menanya, menggali informasi, mengamati gitu. Kemudian eksplorasi, kemudian mengomunikasikan. Nah, ya. Nah, ini juga ada pendapat lain dari Kilen sama Jamar Zen ya. Pendekatan ada 2. Pendekatan berpusat pada siswa, pendekatan berpusat pada guru. Ini zaman dulu banget tuh. Ya, dulu kalau saya pernah menyinggung di mata kuliah media pembelajaran begini juga. Dulu pembelajaran itu berpusat pada siswa. Berpusat pada guru. Guru yang jelasin terus, siswanya diam. Ada juga yang berpusat pada siswa sekarang, lebih demokratis. Gitu. Lalu pendapat lain, ada juga nih pendekatan individu, kelompok, bervariasi, edukatif, pengalaman, pembiasaan, dan seterusnya itu ada banyak gitu ya. Bahkan ada pendekatan kebermaknaan, pendekatan pembelajaran, kita kasih materi, materi ini mempunyai makna, apa nilai kehidupan, apa. Oh, ini ada ini kaitannya sama agama nih. Bahwasanya kita harus misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti kita harus bersatu.
Bukankah dalam agama diajarkan untuk tidak saling bermusuhan? Misalnya kayak begitu. Ada pendekatan-pendekatan seperti itu. Ya, kalian bisa nanti mencoba atau mendalami ini. Entah itu disadari atau tidak, sebenarnya kalian mungkin sudah pernah menerapkan. Misalnya ada yang sudah ngajar gitu ya, ngajar di private atau bimbel, mungkin secara tidak langsung sudah pernah menerapkan. Ada pendekatan individu, ini pasti anak-anak private. Pendekatan kelompok, bagaimana guru itu mengatur siswa-siswi untuk berkelompok dan diarahkan bervariasi itu acak juga dan seterusnya ya. Kalian bisa cari sendiri, nanti ini slide-nya saya bagi ke kalian seperti itu ya. Ada strategi, ada model, ada pendekatan, selanjutnya ada metode. Nah, metode itu cara. Metode pembelajaran berarti cara atau prosedur yang dipakai dalam menyajikan pembelajaran. Menyajikan pembelajaran, nih, beda sama model. Kalau model tadi prosedur atau langkah-langkah pembelajaran sampai akhir. Kalau metode itu caranya bagaimana. Aku menggunakan model jigsaw. Terus caranya bagaimana menyajikannya? Bikin tim ahlinya bagaimana? Apakah berkelompok? Ataukah nanti dengan bantuan metode diskusi? Ataukah aku ceramah saja? Jadi metode itu cara untuk menyajikan pembelajaran, gitu. Ya, nah ini ada metode ceramah, tanya jawab, karya wisata yang saya bilang tadi, jalan-jalan itu, metode problem solving atau pemecahan masalah, demonstrasi, diskusi, eksperimen, role playing atau bermain peran, penugasan, proyek, dan tutorial. Nah, banyak sekali metode pembelajaran. Belasan aja sih kalau metode pembelajaran. Kalau model yang banyak, ratusan itu ya, puluhan sampai ratusan. Gitu. Ya. Berikutnya, nah ini yang penting nih. Teknik dan taktik. Ahwal, ada peringatan ini Ahwal? Peringatan 40 menit belum ya? Mana Ahwal yang ada suara? Tinggal 5 menit, Pak. Ya. 5 menit? Ya, 4 menit 23 detik sekian. Oke. Ada teknik dan taktik. Nggak apa-apa sih, nanti kita close, kemudian nanti join lagi, kita diskusi, nggak apa-apa. Yang penting saya sajikan dulu dan direkam gitu ya. Teknik dan taktik. Nah, teknik itu implementasi metode. Jadi, misalnya Sayogi menggunakan metode ceramah. Najmi metode ceramah juga. Tapi tekniknya mereka berdua beda. Sayogi ceramah menggunakan bantuan slide. Najmi ceramah biasa aja. Gitu kan. Ada lagi si Ajeng. Ajeng ceramah tapi dia sambil joget-joget misalnya, ekspresif. Gitu kan. Impersonate-nya bagus banget. Nah, itu teknik. Teknik itu beda-beda tiap guru. Ada teknik, ada taktik. Taktik itu gaya. Meskipun Ajeng sudah joget-joget, juga impersonate-nya bagus, tapi kalau siswanya nggak nerima, katakanlah lebih nerima Najmi dengan ceramah yang elegan, ya taktiknya Najmi ya bagus. Taktik itu nggak bisa dimiliki semua orang. Taktik itu gaya individu. Taktiknya Pak Rian, ngajarnya bagaimana? Mungkin kalian bisa menilai sendiri. Taktiknya Bu Suci bagaimana? Taktiknya Bu Rahayu bagaimana? Taktiknya Pak Ganjar bagaimana? Itu gaya individu, nggak bisa ditiru, beda-beda. Rasa, ini masalah rasa taktik. Ini masalah rasa taktik itu. Ya, jadi makanya saya bilang tadi, meskipun metodenya sama ceramah, tapi teknik dan taktiknya beda, ya sudah beda, rasanya beda. Bu Rahayu kalau ngajar ini mungkin pasti beda dengan gaya saya seperti ini. Apalagi Pak Ganjar pasti beda. Apalagi Bu Tri, Bu Suci, Pak Ali, beda pasti. Yes. Ya. Mungkin saya, ini Pak Rian ngajarnya santai, pakai kaos. Ya kan lagi di rumah kebetulan. Yang penting kan api gitu kan. Beda taktik itu, ya. Seperti itu. Jadi ada, saya ulangi ya, ada strategi, ada model, ada pendekatan, ada metode, ada teknik, ada taktik. Gitu. Kalau kita bikin ini, diagram Venn-nya seperti ini. Jadi model itu keseluruhan, langkah-langkah. Lalu ada pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik itu paling dalam. Punyanya individu. Udah. Nah, itu ya. Seperti itu. Oke, mungkin ini juga ada bentuk yang lain ya, seperti ini. Model, strategi, metode, keterampilan lebih sederhana gitu. Oke ya, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan.
selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut diskusi. Ya. Ini saya end dulu ya. Saya end dulu. Nanti kita lanjut.